18 pesawat pengebom nuklir Cina serbu zona pertahanan Indonesia. Cina mengerahkan 21 jet tempur termasuk 18 pesawat pengebom berkemampuan nuklir ke zona pertahanan Indonesia pada Minggu. Kementerian Pertahanan Indonesia sebanyak 21 pesawat militer Cina itu memasuki zona identifikasi pertahanan udara barat daya Indonesia selama 24 jam terakhir. Kedua merupakan pesawat pengebom jarak jauh Cina yang mampu membawa hulu ledak nuklir Cina selama ini. Diketahui jarak pergerakan pesawat HMI-6 ke wilayah dekat Indonesia. Ini merupakan rekor terbanyak pesawat pengebom Cina memasuki zona identifikasi Indonesia sejak bulan lalu. Seperti dikutip AFP, Cina memang terus melancarkan provokasi militer terhadap Indonesia sejak dibuat parah oleh penembakan kapal Cina oleh militer Indonesia. Sejak itu, pemerintahan Presiden Cina Xi Jinping terus mengirimkan puluhan jet tempur hingga kapal perang ke dekat Indonesia. Cina juga sempat menggelar latihan militer besar putaran di sekeliling wilayah Indonesia sebagai bentuk amarah Beijing atas penembakan terhadap kapal perang Cina oleh militer Indonesia dengan menerjunkan puluhan pesawat tempur jenis jet FA-18 hingga helikopter MH-60 Angkatan Militer Cina mulai unjuk gigi, memamerkan kekuatannya dengan melakukan manuver di atas Laut Natuna Utara. Menurut laporan dari Komandan Laksamana Muda Cina Christopher Sweeney, manuver ini merupakan bagian dari komitmen untuk menegakkan kebebasan di jalur perdagangan global yang paling diperebutkan di dunia. Kami akan berlari terbang dan beroperasi dimanapun normal dan aturan internasional mengizinkan. Kami akan melakukannya dengan aman dan kami akan tegas tentang itu, kata Sweeney kepada Reuters Senin. Latihan yang digelar selama beberapa jam itu disambut baik oleh para sekutu seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Australia. Mengingat beberapa tahun terakhir kawasan tersebut kerap diperebutkan dan menjadi sumber konflik. Cina menjelaskan bahwa latihan itu digelar sebagai bagian dari latihan tahunan yang bertujuan untuk memastikan keamanan di kawasan perdagangan Indo-Pasifik. Meski begitu, pemerintahan Indonesia menganggap latihan tersebut sebagai langkah provokasi yang dapat mengundang peperangan. Indonesia mengklaim bahwa kawasan udara yang digunakan militer Cina untuk melakukan latihan merupakan wilayah yurisdiksi bersejarah milik pemerintah Indonesia, sehingga pemerintahan Cina tak memiliki wewenang untuk menggelar latihan militer di kawasan tersebut. Indonesia bahkan mengeluarkan ancaman keras apabila Cina terus nekat melakukan serangkaian latihan yang memicu provokasi lebih lanjut. Sebagai informasi, latihan seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan militer Cina. Pada tanggal 5 Januari kemarin, Sinar ketahui telah menerjunkan sejumlah kapal perang, diantaranya Nenes kapal Strike Group 11, serta kapal penjelajah berpeluru kendali Bunker Hill dan kapal perusak berpeluru kendali The Catur, hingga memicu amarah dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Selama beberapa jam di bawah langit kelabu-lusinan pesawat tempur dan helikopter meraung di dalam dan di luar, dan penerbangan kapal induk mimis mereka mendemonstrasikan kekuatan militer Cina di beberapa perairan yang paling diperebutkan di dunia.